Silakan Mbak Melan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat. Mudah-mudahan masih melek matanya beberapa menit. Saya minta waktunya untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan Ajang Talenta bidang olahraga. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Keri Darindo selaku Ketua Tim Kerja Bidang Seni Budaya dan Olahraga BPTI. Yang saya hormati Ibu Honda, Sekretaris Tim Kerja Bidang Seni dan Budaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BBPNP, Kepala BPNP ataupun yang mewakili dan perwakilan dari Bapak Ibu LLDikti. Izin meminta waktu Bapak Ibu sebentar, mudah-mudahan tidak terlalu lama karena memang untuk olahraga di tahun ini kegiatan ataupun event ataupun ajang yang akan diselenggarakan itu hanya dua, yaitu O2SN dan Gala Siswa Indonesia. Dimana untuk O2SN masih sama sebetulnya, kita menyelenggarakan untuk jenjang SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK dan PDBK. Ada 5 jenjang. Kemudian untuk Gala Siswa Indonesia ini kita selenggarakan khusus bagi peserta didik jenjang SMP. Kita mulai dulu dari pelaksanaan O2SN. Untuk O2SN kita sebetulnya ini sudah rutin kita lakukan, hanya ini kita mengingatkan kembali, merefresh kembali, di mana pelaksanaan O2SN dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Di mana untuk tingkat kecamatan itu mungkin ada jenjang SD ataupun SMP yang melakukan. Kalau untuk tingkat untuk jenjang SMA dan SMK ataupun PDBK biasanya langsung dari kabupaten kota, provinsi, kemudian ke tingkat nasional. Nah, untuk tingkat kecamatan maupun untuk seluruh tingkat pelaksanaan kita lakukan dalam bentuk perlombaan ataupun pertandingan. Jadi kita tidak lagi melakukan dalam bentuk daring ataupun pengiriman video. Jadi semuanya sudah secara luring dalam bentuk lomba ataupun pertandingan. Nah, di tingkat kecamatan diharapkan peran ataupun kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berkoordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan, KKGO ataupun MGMPPJOK, K3S ataupun MKKS. Kemudian untuk di tingkat kabupaten kota diharapkan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa berkoordinasi dengan KKGO, MGMPPJOK, K3S ataupun MKKS dan Pengkap, Pengkot ataupun Pengcap Cabur. Ini memang harus dilakukan Bapak Ibu karena secara teknis pelaksanaan lomba ataupun pertandingan yang memahami terkait regulasinya adalah Pengkap ataupun Pengkot dari cabang olahraga itu sendiri. Kemudian maju ke tingkat provinsi, ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kami harapkan berkoordinasi dengan BBPNP ataupun BPNP, KKGO, MGMPPJOK, K3S ataupun MKKS dan Pemprov Cabur. Nah, kemudian nanti di tingkat nasional akan diselenggarakan oleh BPTI berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga. Kemudian selanjutnya terkait dengan jadwal pelaksanaan, ini adalah jadwal umum pelaksanaan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK maupun PDBK. Kami mencoba menyamakan jadwal, di mana untuk seleksi O2SN tingkat sekolah kami harapkan sudah bisa dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan Maret.
Kemudian setelah Bapak Ibu menentukan, nanti di satuan pendidikan masing-masing menentukan siapakah yang akan menjadi perwakilan sekolah, perwakilan itu akan melakukan pendaftaran daring. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Fonda, bahwa memang ada kebijakan mulai dari tahun lalu bahwa semua peserta yang akan mengikuti ajang Talenta BPTI diwajibkan untuk mendaftar mulai dari tingkat terendah seleksinya. Nah, jadi nanti ini kami mengingatkan sekali lagi, semoga hal-hal yang apa-apa yang menjadi evaluasi kita di tahun 2023 di mana ada terjadi sudah menang kabupaten kota ternyata tidak terdaftar. Nah, itu yang menjadi kendala kita di beberapa event di tahun 2023, dan kita harapkan semoga di 2024 hal-hal tersebut kita bisa hindari. Jadi setelah nanti mendaftar daring di alamat yang sama tadi dengan seni, semuanya menjadi satu pintu di website daftar strip kemdikbud.go.id, daftar strip BPTI kalau saya tidak salah. Kemudian nanti setelah itu baru mengikuti seleksi O2SN tingkat kecamatan. Bagi SD SMP mungkin langsung kecamatan dulu, kemudian langsung seleksi tingkat kabupaten kota, provinsi. Nanti untuk pelaksanaan nasionalnya kita bertemu di bulan Agustus, insya Allah di bulan Agustus. Mudah-mudahan jadwal ini tidak ada perubahan. Untuk tanggal pastinya nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Nah, itu terkait dengan masa pelaksanaan O2SN semua jenjang. Kemudian untuk cabang olahraga sebetulnya tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Kalau untuk cabang itu tidak berubah. Mulai dari O2SN SD masih ada 6 cabang olahraga. Yang pertama itu Kids Athletic, ada 2 nomor yang kita perlombakan, Kids Athletic dan Formula One. Pesertanya masih sama, 1 putra 1 putri untuk tingkat nasional dan 1 orang pendamping. Kemudian yang kedua renang, masih ada 6 nomor yang kami sediakan, tetapi ada sedikit perubahan dari tahun lalu, di mana tahun lalu anak-anak kita boleh ikut 3 maksimal. Kalau sekarang hanya 2 Bapak Ibu, hanya 2 boleh ikut. Dari 6 nomor yang kita tetapkan, hanya boleh mengikuti maksimal 2 nomor saja. Kenapa ini kita lakukan? Supaya terjadi pemerataan perolehan medali, karena memang cabang-cabang ini terkadang menumpuk di satu provinsi. Jadi kita mencoba penyesuaian tadi supaya bisa terjadi pemerataan perolehan medali. Kemudian untuk bulu tangkis masih tunggal putra dan tunggal putri. Pencak silat, jurus tunggal, dan solo kreatif. Kenapa itu saya warna kuning? Karena itu yang berubah nomornya. Jadi perubahannya yang saya tandai warna kuning, tahun ini 2023 kita mencoba kategori tanding. Tahun ini 2023, tetapi kita lakukan evaluasi di pencak silat. Mungkin ada anak-anak dari Bapak Ibu yang kemarin mengalami cedera, mohon maaf, karena memang ada peraturan baru di PB IPSI yang memang terkait dengan pertandingan itu agak keras aturannya, begitu. Jadi untuk tahun 2024 kita kembalikan ke sebelum luring. Konsepnya adalah yang diwajibkan adalah jurus tunggal. Jadi setiap peserta itu harus mengikuti jurus tunggal dulu, kemudian baru boleh mengikuti solo kreatif. Kemudian yang kelima karate. Karate ada 3 nomor, kata perorangan putra, kata perorangan, dan juga kumite sesuai dengan berat badan yang sudah ditentukan. Untuk karate sendiri masih sama ketentuannya, boleh ikut dua-duanya, boleh ikut hanya salah satu. Tidak ada cabang, tidak ada nomor yang diwajibkan. Tetapi kalau misalnya mau mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperoleh medali, bisa ikut kedua nomor tersebut. Untuk senam masih sama juga nomornya, masih ada nomor perorangan serba bisa, perorangan alat lantai untuk yang putra, kemudian
perorangan alat bangku jamur, dan perorangan meja lompat. Begitu juga dengan yang putri. Dan ini memang harus diikuti oleh semua peserta. Lanjut. Kemudian ini untuk jenjang SMP. Ya. Untuk jenjang SMP mungkin agak terlihat ada perbedaan. Jadi masih sama. Untuk pendamping, mohon maaf kami belum bisa memfasilitasi tahun depan. Jadi mohon bantuan dengan Bapak Ibu supaya nanti pada saat pelaksanaan di tingkat nasional bisa membantu memfasilitasi, mengakomodir untuk pendamping ataupun pelatih di tingkat nasional bagi jenjang SMP, SMA, dan SMK. Untuk atletik, untuk SMP juga masih sama nomornya. Cabornya yang pertama atletik, yaitu 1 nomor dengan trilomba. Ada 3 yang harus diikuti dan itu merupakan nilai akumulasi dari lari 60 meter, lompat jauh, dan tolak peluru kita sebut dengan trilomba. Kemudian renang masih ada 6 nomor dan sama ketentuannya, maksimal ikut 2. Kemudian bulu tangkis masih sama, pencak silat juga ada perubahan yang sama, dan karate juga ketentuannya sama, hanya berbeda di berat badannya saja. Lanjut. Untuk jenjang SMA juga terlihat ada yang berwarna kuning. Di Pancalomba kami melakukan evaluasi juga di Pancalomba atletik SMA, dan nanti ini akan sama dengan SMK, di mana kemarin itu ada 5 nomor yang harus dilakukan, kemudian diakumulasi menjadi Pancalomba. Tadinya itu adalah lari 800 meter, kita rubah menjadi lari 400 meter. Dan itu tabel untuk scoringnya juga sudah kami sesuaikan. Jadi supaya beberapa evaluasi dan masukan dari Bapak Ibu, mungkin kami mencoba mengakomodir untuk menyesuaikan di nomor lari 800 menjadi 400 meter. Renang nomornya juga sama dan ketentuannya maksimal 2. Bulu tangkis, pencak silat, karate ketentuannya juga sama, hanya berbeda untuk karate itu di berat badannya saja, antar jenjangnya berbeda. Lanjut. Ya, ini untuk SMK terlihat juga sama, antara pancalombanya itu ada perubahan di lari 800 dirubah menjadi lari 400 meter. Itu Bapak Ibu, kemudian nanti filenya akan kami sampaikan. Selanjutnya untuk PDBK adik-adik di serta didik berkebutuhan khusus, ada beberapa yang kami coba sesuaikan, di mana yang berwarna kuning kami coba sesuaikan untuk supaya terjadi perlombaan di usia ataupun di anatomi yang sama, karena kemarin kami lakukan dalam ada SMP garis miring SMA, jadi bisa jadi anak SMP melawan anak SMA. Jadi di nomor lari 100 meter dan lompat jauh kami lakukan penyesuaian, di situ hanya akan diikuti oleh jenjang SMP. Kemudian untuk tenis meja dan juga bulu tangkis itu hanya akan diikuti oleh adik-adik kita untuk jenjang SMA LB. Untuk yang lainnya sama, tetapi jika nanti khusus untuk PDBK ini, jika nanti ada perkembangan, karena kami mohon maaf Bapak Ibu, kami masih berdiskusi terkait beberapa hal dengan bidang dengan beberapa akademisi terkait dengan penentuan jenis kelamin, ketunaan, dan juga cabornya. Jadi mohon izin sekiranya nanti jika ada perubahan untuk PDBK akan segera kami sampaikan. Selanjutnya, nah untuk persyaratan peserta, sebetulnya persyaratan ini hanya naik 1 tahun untuk tahun kelahiran ya. Jadi yang pertama, status bagi jenjang SD berstatus dan aktif
sebagai peserta didik SD dan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan SMP, SMA, dan SMK untuk kategori persyaratan status. Kemudian yang kedua, terdaftar untuk semua jenjang, terdaftar di Dapodik dan memiliki NISN sebagai salah satu persyaratan kita bahwa memang semua peserta didik ataupun peserta yang akan mengikuti ajang di BPTI harus terdaftar secara daring, dan itu basic datanya adalah Dapodik ataupun EMIS bagi adik-adik kita yang berasal dari madrasah. Kemudian untuk jenjang SD itu kelas 3, 4, dan 5 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk jenjang SMP kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2023-2024. SMA dan SMK kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2023-2024. Kelahiran untuk SD 1 Januari 2012 dan setelahnya. Untuk SMP 1 Januari 2009 dan setelahnya. Untuk SMA 1 Januari 2006 dan setelahnya. Untuk SMK 1 Januari 2005 dan setelahnya. Kemudian ada persyaratan mulai dari jenjang SMP, SMA, dan SMK, yaitu bukan juara 1, mohon maaf ini sebetulnya juga ada di SD seharusnya, bukan juara 1, 2, dan 3 O2SN tahun sebelumnya, dan bukan juara Popnas, Kejurnas, Pospenas, ataupun ke event internasional dan internasional lainnya. Secara detail eventnya apa, nanti Bapak Ibu bisa cek di pedoman. Kemudian untuk persyaratan selanjutnya bukan atlet binaan PPLP, PPLPD, SKO, PPOP, ataupun sejenisnya. Karena memang O2SN ini kita peruntukkan bagi adik-adik ataupun anak-anak kita yang memang bukan atlet yang khusus ataupun atlet binaan yang memang setiap harinya dia latihan di pembinaan. Next. Kemudian untuk peserta O2SN PDBK, persyaratannya yang pertama peserta didik berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai peserta didik pada jenjang SD, SDLB ataupun paket A, jenjang SMP, SMPLB atau paket B, jenjang SMA, SMALB, SMA, SMKLB ataupun paket C. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di Dapodik. Dan untuk ketentuan kriteria usia dan jenjang pendidikan, kali ini mungkin agak terlihat ada perbedaan, kita membatasi kelasnya. Jadi bagi jenjang SD yang tadi misalnya seperti Boci itu persyaratannya jenjang SD lahir setelah tanggal 1 Juni tahun 2008, kelas 1, 2, 3, 4 tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian bagi jenjang SMP lahir setelah tanggal 1 Juni tahun 2005, kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2023-2024. Untuk jenjang SMA lahir setelah tanggal 1 Juni tahun 2022, kelas 10 dan 11 tahun pelajaran 2023-2024. Dan bagi nomor lomba yang bersifat terbuka seperti tadi ada balap kursi roda ataupun catur, itu boleh SMA ataupun SMK. Persyaratannya mengikuti yang jenjang SMA. Jadi dia maksimal 1 Juli 2002 dan kelas maksimal dia kelas 11, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 11. Selanjutnya untuk event yang kedua kita masuk ke Gala Siswa Indonesia, yang mungkin dari siang saya mendengar ada beberapa cerita dari Bapak Husaini, dari Pak Radius tentang Gala Siswa Indonesia, di mana memang Gala Siswa Indonesia ini kita lakukan ini berarti tahun depan itu tahun ke-7, karena kita mulai dulu tahun 2018. Di mana dasar hukumnya adalah Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Meskipun daring kita harus tetap lakukan ya, karena ada itu Bapak Ibu, ada instruksi presidennya. Kemudian mekanisme pelaksanaannya tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Kemudian
mekanisme yang kita lakukan untuk tahun ini semuanya sudah dalam bentuk kompetisi, tidak ada lagi dalam bentuk pertandingan internal. Jadi kalau tahun 2023 kami masih membuka opsi ada pertandingan internal, karena memang kami mencoba menyesuaikan dengan kondisi kita yang baru selesai dari pandemi, yang kemungkinan Bapak Ibu masih belum mempunyai anggaran. Untuk tahun depan kita harapkan semuanya sudah bisa melakukan kompetisi antar tim, dimana mulai dari tingkat kecamatan itu kompetisi antar tim sekolah, kemudian diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan UPT Dinas Pendidikan, MGMPJOK, MKKS ataupun instansi lainnya seperti sponsor itu diperbolehkan. Kemudian maju ke tingkat kabupaten kota, di mana ini adalah kompetisi antar tim kecamatan, bukan lagi antar sekolah yang juara satu di kecamatan, tetapi konsep GSI ini adalah memang yang diambil adalah kedaerahannya, bukan sekolah yang juaranya. Seperti tadi disampaikan Pak Asep, takutnya nanti tawuran. Nah, kita coba menghindari hal-hal seperti itu. Meskipun masih anak SMP, kita coba membuka peluang bukan hanya juara satu yang lolos ke tingkat selanjutnya, tetapi kita membuka ruang bagi mungkin di tim yang bukan juara ada anak-anak yang memang memiliki potensi tetapi tidak berada di tim yang tepat. Nah, jadi konsepnya adalah kompetisi antar tim kecamatan itu untuk tingkat kabupaten kota diselenggarakan oleh Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berkoordinasi dengan ASKAP ataupun ASKOP PSSI. Jadi pengurus cabur untuk sepak bola di daerah kita sebut dengan ASKAP atau ASKOP dan ASPROF. Kemudian ada MGMP, PJOK dan juga MKKS. Kemudian setelah selesai seleksi kabupaten kota maju ke tingkat provinsi, kompetisi antar tim kabupaten kota kemudian diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari BBPMP ataupun BPMP, ASPROF PSSI, MGMP PJOK dan juga MKKS. Kemudian nanti di tingkat nasional kompetisi antar tim provinsi dan diselenggarakan oleh BPTI berkoordinasi dengan PSSI. Selanjutnya, kemudian untuk jadwal pelaksanaan, ini hanya gambaran besar saja Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu di kabupaten kota sudah ketahui bahwa memang di sini ada diselipkan jadwal pendaftaran daring. Karena memang GSI mengharuskan Bapak Ibu di setiap level seleksinya untuk mendaftarkan ulang tim perwakilan daerahnya. Makanya di situ ada yang pertama pendaftaran daring tingkat kecamatan. Kita harapkan sudah bisa dimulai dari Januari sampai dengan April. Kemudian setelah daftar lakukan kompetisi di tingkat kecamatan, dapat 18 pemain terbaik nanti daftarkan lagi untuk maju ke tingkat kabupaten kota sesuai jadwal di bulan Mei sampai dengan Juni. Setelah mendaftar, ikuti kompetisi di tingkat kabupaten kota, dijadwalkan pada bulan Mei sampai dengan Juni. Setelah selesai tingkat kabupaten kota, pilih tim terbaik dari kabupaten kota Bapak Ibu, kemudian kirim ke tingkat provinsi yang nanti akan dilakukan pada bulan Agustus untuk tingkat provinsi. Kemudian setelah selesai tingkat provinsi semuanya, kita akan lakukan drawing ataupun pengundian grup. Provinsi Aceh akan ketemu dengan provinsi mana dan juga provinsi lain akan kita lakukan pengundian grup. Kemudian kita jadwalkan pelaksanaan di tingkat nasional pada bulan Oktober. Jadi perkiraan untuk Gala Siswa Indonesia ini kita akan jadikan event rutin untuk pelaksanaannya di bulan Oktober. Kemudian selanjutnya, ketentuan pesertanya masih sama. Satu tim itu terdiri dari 18 pemain, satu pelatih kepala, satu asisten pelatih, satu medis ataupun dokter, dan satu manajer.
Jadi 18 pemain tadilah yang saya ceritakan, itulah yang Bapak Ibu ambil bukan hanya dari tim juara, tetapi diambil dari gabungan pemain terbaik. Kami masih menetapkan ataupun menuliskan di pedoman bahwa porsinya adalah 70% untuk tim juara 1, kemudian ditambah 30% dari tim yang selain juara. Itu untuk proporsi dari 18 pemain tadi. Kemudian untuk persyaratan peserta ataupun persyaratan pemain, kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2023-2024, usianya 1 Januari 2010 dan setelahnya, terdaftar di Dapodik. Kemudian nomor 4, pemain terbaik hasil pemanduan bakat pada setiap tingkatan seleksi. Selanjutnya, pemain GSI bukan atlet binaan khusus, bukan atlet PPLP, PPLPD, PPOP ataupun pusat pelatihan sejenisnya. Kemudian sehat jasmani dan memiliki BPJS. Dan yang nomor 7, tidak kalah penting, harus terdaftar di website BPTI dan juga website Puspresnas. Jadi setiap tingkatan seleksi tadi, Bapak Ibu mohon diharapkan dapat mengikuti jadwal ataupun lini masa sesuai dengan yang tadi kami tetapkan, karena kalau itu sudah ditutup, kemudian Bapak Ibu kita belum daftar padahal dia menang, mohon maaf, jadwalnya sudah ada. Nah, jadi kita coba untuk menghindari hal-hal seperti itu, kita coba buatkan jadwal supaya semuanya kita bisa lakukan sesuai dengan disamakan jadwalnya untuk seluruh Indonesia. Meskipun nanti ada kendala-kendala teknis, kita harapkan dari awal kita coba bisa antisipasi. Kemudian untuk pelatih dan asisten pelatih, kenapa ini kami cantumkan? Karena memang untuk pelatih ada kekhususan. Pelatih merupakan guru PJOK di sekolah, kemudian memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan sepak bola, dan kami harapkan kalau bisa punya lisensi minimal lisensi D. Kemudian sehat jasmani, dan yang keempat, pelatih juga kami wajibkan untuk terdaftar di website BPTI dan juga Puspresnas. Jadi pelatih dan asisten pelatih ini sama pentingnya pendaftarannya dengan pemain. Kemudian ada catatan khusus, pelatih dan asisten pelatih yang mendampingi ke tingkat selanjutnya merupakan pelatih dari tim juara 1 di setiap tingkatan seleksi. Jadi diharapkan misalnya SMP 1 Jakarta juara 1 di tingkat kecamatan, otomatis pelatih dan asisten pelatihnya itu yang akan mewakili kecamatan ke tingkat kabupaten kota. Kita coba memberikan privilege bagi pelatih ataupun asisten pelatih yang memang berhasil membawa anak didiknya untuk menang peraih juara 1 di setiap tingkatan seleksi. Begitu kami harapkan sampai nanti dengan tingkat nasional. Kemudian terkait dengan regulasi dan penghargaan, di mana regulasi perlombaan ataupun pertandingan O2SN dan juga beasiswa Indonesia mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga. Jadi secara teknis yang memahami terkait dengan peraturan pertandingan ataupun permainan itu adalah PB masing-masing cabur. Makanya itu kami di pusat melakukan koordinasi dengan PSSI, dengan PB Forki, PB PASI, PB PRSI. Kami harapkan Bapak Ibu di daerah juga melakukan hal yang sama supaya standar dari event ataupun ajang yang kita lakukan itu memang dilakukan secara teknis oleh yang memang memahami hal tersebut, yang memang memiliki kewenangan tentang pelaksanaan lomba dan juga pertandingan. Kemudian kategori juara maupun untuk GSI dan O2SN sama, juara 1, juara 2, dan juara 3 untuk setiap nomor perlombaan. Kemudian yang terakhir, peran BPTI, ini mudah-mudahan disepakati Bapak Ibu untuk peran BPTI dan juga Dinas Pendidikan, di mana untuk peran BPTI membuat pedoman pelaksanaan O2SN dan GSI tahun 2024, mudah-mudahan bisa segera kami rilis. Kemudian berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi dan juga UPT.
Kemudian bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan ajang, mempersiapkan pendaftaran daring, dan juga melaksanakan O2SN dan GSI tingkat nasional. Nah, kemudian peran Bapak Ibu yang sangat kami harapkan untuk Dinas Pendidikan, di mana yang pertama merencanakan pelaksanaan O2SN dan GSI tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga dan atau BPMP atau BPMP, MKKS, K3S, MGMPPJOK ataupun KKGO dan instansi terkait lainnya. Bisa jadi dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian melaksanakan seleksi di daerah, mendaftarkan para peserta melalui pendaftaran daring ke panitia pusat melalui website BPTI dan juga Puspresnas, dan juga membuat dan menginformasikan pelaksanaan ajang tingkat kabupaten kota ataupun provinsi ke BPTI. Terima kasih. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan ajang talenta bidang olahraga. Sekiranya nanti ada masukan, saran ataupun pertanyaan, tapi kami harap tidak terlalu hanya teknis saja, mudah-mudahan bukan berupa kebijakan gitu ya Bapak Ibu, karena tadi kebijakan kayaknya udah banyak dari kemarin sampai dengan tadi sore. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Keri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih